Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 529 banding 529. Kulitnya sehalus dan seputih giok ketika ia berbaring di sana dengan hati-hati, tidak pernah menunjukkan dirinya kepada seorang pria seperti ini sebelumnya. Dia anak domba kecil, menunggu untuk disembelih. Dudounya dilempar ke samping tetapi kulitnya lebih halus dan lebih putih dari itu. Hanya seorang putri kerajaan yang akan memiliki tubuh yang begitu indah dan mempesona. Segala sesuatu tentang dirinya terlihat jelas, bukan lagi bangsawan masa lalu yang tak tersentuh. Dia dipenuhi keringatnya yang bulat dan lentur menyerupai dua gletser yang belum pernah naik sebelumnya. Saat ini, mereka diremas oleh Fei Yun ke dalam semua jenis bentuk. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, meninggalkan bekas merah dinya. Dia mengejang dan diam-diam memohon, Fei Yun, kau menang, kau nomor satu di daftar yang lebih rendah, mari akhiri ini di sini, tidak akan baik bagi kita berdua jika ibuku mencari tahu. Petik 2. Fei Yun bermain dengan rambut hitam panjangnya dan meniup telinganya, permaisuri memiliki harapan besar untuk Anda, mengerahkan semua upayanya untuk kesuksesan Anda. Jika aku mengancamnya dengan hidupmu, dia bahkan tidak akan berani bergerak dan akan mendengarkan semua yang aku katakan. Dia ingin menggigitnya tetapi dia mendorong dahinya ke bawah. Putri, kamu sebaiknya bersikap kooperatif demi permaisuri. Dia bermain dengan hidungnya dengan senyum jahat. Sang putri tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, dipermainkan di depan ibunya sendiri namun tidak dapat meminta bantuan. Perasaan ini memecah kejeniusan ini sampai ke inti. Pada akhirnya, dia menutup matanya saat air mata menetes dari sudut, membasahi alisnya. Sang permaisuri secara alami tidak tahu bahwa putri yang sangat ia banggakan itu ditunggangi oleh seseorang seperti perempuan jalang. Dia memasang ekspresi serius dan melanjutkan, rubah tua akan memerintahkan Beiming Potian untuk datang. Itu adalah favorit surga dengan Heavy Sword Dao dan Beiming Ice Armor. Kekuatan seni pedang itu tak terbendung sementara baju besi itu adalah pertahanan teratas di tingkat yang sama. Jika dia menang, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Luofu, apakah kamu mendengarkan? Petik 2. Ya, tentu saja, dia menggertakkan giginya, merasakan benda seperti pilar panas menggiling di antara kedua kakinya, tampaknya ingin melelehkan titik lembutnya. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang tetapi napasnya masih acak-acakan. Sulit berbicara tanpa memberi petunjuk apapun. Permaisuri dulu berasal dari gerbang Daois, terkenal di dunia karena kecantikannya beberapa ratus tahun yang lalu. Namun demikian, dia masih secantik sebelumnya, bahkan lebih memikat daripada sebelumnya karena pesona kematangan yang ditambahkan. Dia melanjutkan, Potian adalah masalah besar tetapi saya paling khawatir tentang Pangeran Hong Ye yang baru saja tiba di ibu kota. Dia adalah ahli muda top Qian, salah satu dari 5 murid Dewa Roh Suci. Ya, sang putri berkedut terus-menerus dan hampir berteriak dengan senang. Untungnya, dia bisa menghentikannya tetapi erangan pelan masih keluar. Jadi tadi, Fei Yun meraih pinggangnya sambil memaksa kakinya terbuka sebelum memasukkan ujungnya yang kuat ke daerahnya yang lembut dan basah. Ketat namun lembut itu, memberikan sensasi yang luar biasa nyaman, kenikmatan yang melampaui. Tidak ada cara nyata untuk menggambarkannya. Bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Fei Yun hampir dikalahkan seketika saat mengeluarkan erangan pelan. Bagus sekali. Menunggang Putri Luofu sangat menyenangkan bagi tulang. Di sisi lain, sang putri merasakan sakit yang menyengat. Meskipun memiliki kultivasi yang luar biasa, ini masih pertama kalinya sehingga tubuh bagian bawahnya mati rasa kesakitan. Bagian terburuknya adalah dia harus menyimpan semua ini di dalam. Fei Yun adalah iblis di matanya sekarang. Permaisuri Hua bisa mendengar suara-suara aneh di dalam kereta. Ekspresinya menjadi skeptis, jika Anda menikahi Pangeran Hong Ye, Anda harus mengikutinya ke wilayah barbar itu, tidak lagi memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Pangeran Mahkota. Petik 2. Sang putri benar-benar merah ketika bibirnya bergetar. Dia bergoyang-goyang, terutama perut dannya naik turun. Dia mencoba yang terbaik untuk berbicara, Pangeran, Hong Ye cukup kuat, bahkan di atas Beiming Potian. Dia menyapu generasi muda kembali di klan Yingou. Jika ini adalah kontes seni bela diri, aku khawatir, tidak ada yang akan menjadi lawannya, hentikan, itu menyakitkan.
Beberapa kata terakhir hanya bisa didengarnya sejak dia kehabisan udara, matanya berputar karena senang. Sebuah kilasan mematikan muncul di mata sang permaisuri, hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan, mengambil inisiatif. Petik 2. Fei Yun melambat setelah mendengar ini untuk mendengarkan dengan ama. Apa? Sang putri mengerahkan kekuatannya lagi untuk menjawab. Bunuh Feng Fei Yun. Kaisar menempatkan tanggung jawab ini kepadanya, jadi jika kita membunuhnya, seluruh pilihan ini akan ditunda dan kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Ditambah lagi, dengan kematiannya, Long Changyue akan kehilangan dukungan terbesarnya. Dari semua sudut, membunuhnya adalah positif dan tidak ada yang negatif bagi kita. Kata permaisuri. Fei Yun tersenyum setelah mendengar ini sambil melihat sang putri di bawahnya. Dia dengan lembut menghapus keringat dari wajah cantiknya. Dia mengangkat kepalanya dan menggigitnya untuk kedua kalinya dengan ekspresi yang rumit, rasa malu, jengkel, sukacita pembayaran. Darah jatuh dari tangannya, mirip dengan darah yang mengalir di wilayah putihnya yang bersalju. Aku akan menyerahkan ini padamu, yang terbaik adalah jangan biarkan orang-orang kita melakukan ini. Saya harus kembali ke istana, melakukan pekerjaan dengan baik. Selir berubah menjadi embusan angin dan menghilang ke dalam malam. Sang putri akhirnya menghela nafas lega. Jika permaisuri tidak pergi, dia akan dihancurkan oleh Feng Fei Yun juga. Fei Yun menjadi lembut dan membungkuk. Putri, Anda masih ingin membunuh saya sekarang. Dia terengah-engah untuk mengejar ketinggalan, memberinya satu tatapan terakhir sebelum pingsan. Ketika dia bangun lagi, dia sudah pergi. Dudou dan rasa sakit yang tajam menutupi tubuhnya. Dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun dalam dirinya. Fei Yun tidak membunuhnya. Pelajaran menyakitkan ini telah merenggut keperawanannya yang paling berharga, tetapi dia telah belajar banyak hal dari ini. Hanya melalui rasa sakit dan pengalaman yang akan tumbuh lebih cepat. Fei Yun sekarang berdiri di luar rumah Grand Tutor dengan penampilan rapi. Dia secara alami tahu sang putri tidak akan puas dengan dasi setelah kekalahan memalukan ini, tapi dia masih tidak membunuhnya. Lebih baik membiarkannya tetap hidup, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya dengan platform Ascension yang menekannya. Dia pikir, rumah itu tidak megah dengan dinding tinggi seperti Kanselir Agung atau rumah Raja Surgawi. Tempat ini lebih mirip arsitektur Taoisme, sederhana dan tanpa hiasan dengan pohon bambu dan potongan kayu. Kerikil putih membuka jalan kecil di dalamnya. Namun, melihat ke atas dan orang bisa melihat cahaya dan energi abadi di mana-mana. Bintang-bintang tampaknya terhubung secara ajaib. Gambar ki dari doktrin Taoisme termasuk pagoda tinggi yang melayang di atas. Orang akan berpikir bahwa mereka sedang berjalan di tanah yang diberkati. Agak menarik, itu salah satu dari kalian bertiga. Dia menunggu dengan sabar. Seorang Daois yang mengenakan jubah hijau keluar beberapa saat kemudian. Dia memiliki langkah lembut dan lambang menutupi rambutnya. Matanya sangat dalam ketika dia membungkuk dengan hormat, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini tetapi tuan saya telah meninggalkan rumah kemarin. Dia belum kembali. Petik 2. Fei Yun tersenyum, lalu kapan dia akan kembali? Tuan tidak memberi tahu saya. Kemarin, dia melakukan ramalan dan tahu bahwa tamu terhormat akan datang hari ini jadi dia meninggalkan resepsi untukku. Yang mulia, dengan cara ini, Sang Taois membawa Fei Yun ke dalam. Tidak banyak anggota yang tinggal di perkebunan ini, hanya 9 murid langsung dan 30 siswa muda yang menonton Taman Alkimia. Mereka mengusahakan hukum Taoisme yang paling murni. Bahkan para siswa muda berada di surga mandat tingkat pertama, cukup menakjubkan. Yang menerima Fei Yun adalah murid langsung ke-8, Ling Yun. Dia telah belajar dengan Grand Tutor selama lebih dari 120 tahun dan telah mencapai mandat surga tingkat keempat. Bakatnya lebih lemah daripada 8 lainnya sehingga dia bertanggung jawab untuk tugas-tugas administrasi di rumah besar seperti menerima tamu, membeli bahan, dan merawat kebun. Bab 530-530. 64 pilar batu yang tidak ada bagian dari altar, itu adalah sumur pil yang dimaksudkan untuk perbaikan. Masing-masing memiliki kegunaannya sendiri dan berspesialisasi dalam membuat obat-obatan dengan afinitas berbeda. Misalnya, membuat pil penambah daya akan membutuhkan penggunaan sumur konsolidasi roh, diperkuat oleh formasi konsolidasi roh untuk memastikan bahwa pil tidak akan kehilangan energi. Petik 2. Atau, membuat pil pembersih esensi akan mengharuskan yin yang baik. Pil penyembuhan, sumur 5 warna, pil anekdot, sumur air.
Grand Tutor adalah satu dari dua Grand Pil Master di seluruh dinasti. Dia berada di tingkat ketiga sehingga keterampilan alkimia secara alami luar biasa dengan hampir tidak ada rekan di wilayah ini. Di antara 48 sumur adalah aroma pil yang berbeda. Jelas, beberapa pil akan segera keluar. 10 lebih memiliki aura energi lemah, yang berarti bahwa mereka baru mulai baru-baru ini, masih membutuhkan 3 bulan lagi untuk terbentuk. Adapun 6 sisanya, mereka kosong, tidak digunakan saat ini. Sumur-sumur ini hanya dapat menyuling pil tingkat ketiga dan di bawahnya. Apapun di atas akan membutuhkan lebih banyak perhatian dan bahan. Terlalu rumit dan membutuhkan pengaturan waktu dan penguasaan yang sempurna. Petik 2. Metode menanam pil yang berperingkat lebih rendah bukanlah rahasia, tetapi tidak ada yang akan mengatakan rahasia yang lebih baik. Rumah besar ini tampak seperti kuil Taoisme, tetapi sebenarnya tidak sekecil itu. Ada banyak paviliun yang disiapkan untuk penyempurnaan pil dan platform yang dimaksudkan untuk pengamatan bintang di awan. Beberapa alasan terlarang diselimuti kabut. Ling Yun mengambil 1 hari penuh membawa Fei Yun ke sana, tetapi mereka masih belum selesai melihat semuanya. Yang sebenarnya adalah kunjungan saya kali ini dimaksudkan untuk menemukan beberapa bahan langka. Saya bersedia membayar harga tinggi. Fei Yun tidak ingin menunda ini lagi. Ling Yun tersenyum dan berkata, Yang mulia, tidak perlu dicadangkan. Kami memiliki banyak bahan dan saya dapat bertanggung jawab untuk menjualnya dengan harga yang wajar, di luar beberapa yang sangat berharga. Petik 2. Fei Yun mengeluarkan daftar dan menuliskan 10 bahan obat. Pil Heavenly Core membutuhkan 18 bahan utama. Dia menemukan 8 di bangsal Yingou tetapi 10 sisanya terlalu langka. Beberapa tidak direkam dalam gulungan kuno sama sekali. Dia tidak terlalu berharap menemukan mereka di sini jika Yingou tidak memilikinya. Meskipun demikian, dia masih perlu berkunjung. Hanya dengan menemukan satu lagi dapat meningkatkan kualitas pil. Ling Yun cukup percaya diri sampai dia membaca daftar. Dia merasakan sakit kepala datang dengan manik-manik keringat terbentuk di dahinya. Dia hanya mendengar 5 jenis dalam daftar ini tetapi mereka sangat jarang, hanya disebutkan di Grand Alchemist Record. Mayoritas digunakan untuk membuat pil peringkat 4 dan 5. Yang mulia, ya, bahan-bahan ini terlalu langka, kami hanya punya 2 di sini. Ling Yun mengerutkan alisnya dan berkata. Tapi Fei Yun cukup senang, 2 yang mana? Draconic Knotweed dan Serpent Flower. Petik 2. Yang pertama adalah akar knotweed dalam bentuk naga. Yang kedua adalah bunga yang tumbuh di atas kepala Raja Ular. Selain itu, mereka harus berusia setidaknya 1000 tahun untuk menjadi bahan utama. Ini penting bagi mereka untuk menyerap esensi duniawi yang cukup untuk mencapai tingkat kekuatan obat tertentu. Jika dia bisa mendapatkan keduanya, maka dia akan memiliki 10 jenis bahan utama untuk pil. 8 lainnya bisa diganti dengan bahan-bahan serupa. Meskipun efeknya akan jauh lebih rendah, itu sudah cukup baginya untuk menembus 1 tingkat. Sebutkan harga untuk 2 bahan ini, Brother Ling Yun, uang tidak menjadi masalah. Kata Fei Yun. Ling Yun menggelengkan kepalanya, ini bukan tentang uang tetapi 2 bahan ini disimpan dengan hati-hati oleh tuanku. Knotweed, khususnya, berusia 6000 tahun dengan sisik naga yang tumbuh. Bunga ular berumur 4000 tahun. Raja ular sudah mati tetapi bunganya masih terhubung dengannya. Tuanku secara pribadi akan menggunakan air roh untuk menyiramnya setiap bulan, takut airnya akan layu. Dia menganggap mereka sebagai dagingnya sendiri, jadi belum lagi saya tidak berani bertanggung jawab dalam hal ini, saya khawatir dia akan menolak Anda ketika Anda memintanya secara langsung. Petik 2. Saya melihat. Fei Yun berkata, jika Yang Mulia menghargai 2 bahan ini begitu banyak, mereka harus berakar di tempat dengan energi terpadat. Petik 2. Tentu saja, mereka berada di White Cloud Marsh, di sebelah tempat tinggal Master. Ling Yun tiba-tiba berhenti, menyadari bahwa dia telah mengungkapkan terlalu banyak. White Cloud Marsh, Fei Yun bergumam pelan dengan flash di matanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, jika keduanya begitu dicintai oleh Yang Mulia, maka saya tidak dapat mengambilnya darinya. Sampai jumpa. Petik 2. Karena itu, Fei Yun segera pergi. Pria itu memang istimewa untuk menjadi Raja Surgawi di usia yang begitu muda. Ling Yun menyaksikan Fei Yun pergi dengan tatapan kontemplatif.
Dia memanggil seorang siswa alkimia dan berkata, pergilah katakan pada Fifth Brother untuk beristirahat dari sesi untuk mencapai ranah raksasa dan mengawasi White Cloud malam ini. Petik 2. Siswa mengakui perintah dan pergi untuk mengirim pesan. Ling Yun berbakat menilai dan membaca orang, karena itu tanggung jawabnya yang besar mengawasi rumah besar. Semua orang tahu orang seperti apa Fei Yun di dunia kultivasi. Tidak mungkin orang ini akan menyerah begitu saja sehingga kehati-hatian ekstra diperlukan. Namun, rumah itu masih punya barang curian. Bukan hanya Serpent Flower dan Draconic Knotweed, lebih dari 10 obat berharga yang berbeda ada yang hilang dalam semalam. Mayoritas dari mereka berusia lebih dari 5.000 tahun, semuanya tak ternilai. Fifth Brother mereka, raksasa setengah langkah di ambang menerobos, terjaga sepanjang malam tanpa berkedip. Sayangnya, mereka dicuri tepat di bawah hidungnya. Ling Yun hampir muntah darah setelah mendengar ini dan pingsan. Dua siswa harus membawanya ke dalam. Rumah Raja Surgawi. Fei Yun sedang minum teh di atas kursi batu giok di aula utama dengan 18 kasim dan 8 pelayan melayani dia. Ini adalah rombongan yang layak untuk posisinya. Fei Yun telah menunggu seseorang sejak matahari terbit. Dia sedikit menatap matahari dan bertanya-tanya, kenapa orang Ning Sui ini begitu lama? Mengingat sifat pengecutnya, dia pasti akan mengusir saya jika dia ditangkap. Saya hanya perlu menyangkal semuanya. Petik 1. Tiba-tiba, dia mengendus aroma elegan di ujung hidungnya. Dia melihat sekeliling dan mengetuk cangkir teh 2 kali, semuanya, pergi. Petik 2. Para kasim dan pelayan melakukan upacara perpisahan sebelum pergi. Fei Yun mengambil cangkir tehnya, mendekatkannya ke bibirnya sebelum menyeringai, Hong Yaner, keluar sekarang. Petik 2. Riak berfluktuasi di udara untuk mengungkapkan sosok ramping. Itu menjadi lebih jelas dan lebih jelas sampai seorang gadis berpakaian putih sepenuhnya muncul dengan rambut hitamnya yang menggantung dan matanya seterang 2 bulan. Adegan itu seindah mungkin. Namong Hongyan berkata, Cloud terlihatku seharusnya telah memblokir semua aura, bahkan Giant tidak dapat mendeteksi saya. Bagaimana kau? Fei Yun tersenyum, bagaimana mungkin saya jika Anda tidak sengaja melepaskan seutas aura? Dia memang sengaja membuat entry-nya diketahui sebelumnya, meskipun secara terpisah sehingga dia akan memberitahu semua orang untuk pergi. Tidak perlu bermain pintar di depanku. Kemana Xiao Xiang pergi? Dia merengut. Ekspresinya menjadi gelap, dia pergi, benar-benar nyata kali ini. Petik 2. Kemana? Dia bertanya langsung. Fei Yun menggelengkan kepalanya, mengejar apa yang diinginkannya, mungkin kita akan melihatnya lagi, atau tidak. Petik 2. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami jawabannya, dia tahu bahwa dia tidak akan berbohong kepadanya tentang masalah ini. Dia mendongak ke langit dan menambahkan, Hongyan, ibu kotanya terlalu kacau. Saya merasa bahwa Kaisar akan turun tahta dalam waktu setengah bulan. Penobatan baru akan menghasilkan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami tidak memiliki kendali sekarang, jadi Anda harus pergi lebih awal. Petik 2. Aku tidak akan. Dia berkata dengan tegas. Kenapa tidak? Kenapa aku harus jika kamu tidak? Dia menjawab dengan keras, datang dari tempat cinta. Fei Yun merenung sedikit sebelum berbicara, aku akan pergi juga begitu Kaisar baru berada di tempat. Saya akan menyerahkan posisi Raja Surgawi kemudian pergi mencari Anda. Petik 2. Hongyan cukup tertarik untuk memahami situasi, akankah Kaisar baru membiarkan Anda pergi dengan mudah? Aku secara alami punya rencana dan metode sendiri, tetapi kamu harus pergi dulu sehingga aku bisa melakukannya tanpa khawatir. Pergi saja kemanapun Anda inginkan. Dia berbicara dengan penuh keyakinan. Nada suaranya tiba-tiba menjadi lembut, Hongyan, mari kita tinggalkan dinasti yang kacau ini setelah menemukan orang tuaku. Kami akan menunjukkan kepada mereka betapa cantiknya menantu mereka. Tentunya mereka akan kaget dengan kegembiraan. Petik 2. Hongyan tersenyum malu sambil benar-benar menantikannya. Sayangnya, perhatiannya beralih ke sesuatu yang lain, dia hanya memiliki 3 dari 5 pakaian surgawi saat ini, kehilangan jubah naga regal dan jubah Budanalan. Penobatan ini adalah kesempatan terbaik untuk mencuri yang pertama, jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Bab 531-531. Seindah bunga mawar dan selembut dataran yang tenang, Namong Hongyan bersandar di bahu Fei Yun dan berkata dengan lembut, baiklah.
Saya akan mengurus hal-hal di Supreme Beauty lalu meninggalkan ibu kota untuk menunggu Anda di Creek Town. Kami akan meninggalkan Jin, aku akan pergi kemana Anda pergi. Petik 2. Dia berbicara dari hati, meskipun dengan satu kalimat yang tertinggal, tetapi saya harus mengumpulkan 5 pakaian surgawi terlebih dahulu. Petik 1. Dia menatap mata aprikotnya dan bisa melihat kilatan sesaat di dalam. Dia berpikir dalam hati, sepertinya dia tidak ingin meninggalkan ibu kota. Apa alasannya? Dia selalu sulit dipahami dan mustahil untuk dipahami. Sebelum Fei Yun, dia adalah seorang gadis yang jatuh cinta tetapi lebih sering daripada tidak, tangannya bernoda darah dan kekejaman. Dia telah menyinggung banyak sekte dengan membunuh para ahli dan keajaiban mereka. Musuh-musuhnya akan menyerangnya cepat atau lambat, aku harus menjadi lebih kuat untuk melindunginya. Pikirannya terganggu di sini oleh sesuatu yang dikatakan Dongfang Jingyue. Bibirnya bergerak tetapi dia memutuskan untuk tidak bertanya. Jadi bagaimana jika dia memiliki Nine Doves Gaun? Saya memiliki bejana roh sehingga darah iblis tidak sebesar ancaman. Tidak apa-apa bagi menantu perempuan untuk menyimpan barang ibuku. Petik 1. Dia meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak peduli tentang masalah ini, terutama untuk tidak bertanya padanya tentang hal itu. Dia sudah pergi sekarang jadi dia duduk sendirian dengan inti roh di tangannya, mengambil keuntungan setiap detik untuk menerobos mandat surga tingkat 4 dalam waktu 15 hari. Rumah Kanselir Agung adalah tempat paling mewah di ibu kota di luar Istana Kekaisaran, rumah klan Beiming. Itu memiliki lebih dari 10.000 tahun sejarah, sangat mirip dengan klan kerajaan. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, hanya sekte dan klan yang makmur berada di wilayah ini sebelum pembentukan Jin. Pada saat itu, klan Panjang, atau klan kerajaan saat ini, berada pada tingkat yang sama dengan 4 klan besar. Namun, karakter yang luar biasa dengan bakat besar keluar dari klan ini dan menaklukkan yang lainnya. Ini adalah seseorang yang penuh dengan legenda dan dongeng, Kaisar pertama Jin. Para pengikutnya adalah leluhur dari 18 Markuise dan Beiming Clan. Beiming memainkan peran besar dalam akhirnya menaklukkan negeri itu. Beiming Mosou duduk di aula emas sambil membalik-balik buku. Lampu di atas meja di dekatnya memiliki cahaya merah, ini disempurnakan dari menggunakan tulang harimau anggrek berusia 700 tahun. Itu memiliki aroma samar yang menembus ruangan. Longsenya dan Beiming Potian berdiri dengan hormat di depannya. Ini adalah para jenius top, satu adalah yang ketujuh dan yang keempat di daftar sejarah atas. Senya juga cucu Mosou, alasan besar mengapa dia bisa menjadi putra mahkota saat ini. Dalam waktu kurang dari 10 hari akan menjadi pilihan pengantin pria untuk Putri Luofu, seberapa yakin Anda? Mosou meletakkan gulungannya dan menatap Potian dengan tatapan mendalam. 100%. Potian memiliki aura yang menindas dan dingin. Dingin ini mengembun menjadi 36 binatang buas kuno yang meraung. Longsenya terkejut melihat kultivasi Potian saat ini. Siapa yang sebenarnya bisa menyamai Potian sekarang di antara generasi muda? Mandat surga tingkat kelima. Bagus, kultivasi dan kepercayaan diri ini, lebih dari cukup untuk mengalahkan siapapun. Mosou memuji. Beiming Potian berdiri di sana dengan bangga dan berkata, hanya Li Xiaonan dan Pangeran Hongye yang bisa menerimaku. Putri Luofu sama cantiknya dengan peri, bakat dan pemahamannya juga tidak di bawahku. Dalam hal status, seorang putri seperti dia hampir tidak ada tandingannya. Ada banyak wanita cantik di sekitarnya, tetapi tidak ada yang sejajar dengannya, jadi aku akan menjadikannya istriku. Petik 2. Dia memancarkan aura tak terkalahkan setelah menyatakan ini. Mosou mengangguk dan tersenyum, jika kamu bisa menikahinya, kamu akan memenangkan kartu taruhan yang kuat untuk kami juga. Petik 2. Longsenya juga menambahkan, sepupu yang lebih tua, begitu Anda menikahi Luofu, Anda harus menjaga dia agar dia tidak dapat bersaing dengan saya untuk merebut tahta. Petik 2. Mosou mengungkapkan wawasannya, Potian memang ada di puncak generasi muda, tetapi Li Xiaonan tidak terduga. Namun, orang ini jatuh cinta dengan Dongfang Jingyue dari Yingou dan pasti tidak akan berpartisipasi. Pangeran Hongye masih merupakan ancaman terbesar. Saya mendengar bahwa dia hanya membutuhkan 30 langkah untuk mengalahkan Yan Xiu. Apa pendapat Anda tentang penanamannya, Potian? Petik 2. Ekspresi Potian menjadi serius, pangeran itu tidak habis-habisan selama pertarungan mereka, dia pasti di tingkat kelima. Jika kita bertemu dalam pertempuran,
hasilnya bisa dipertanyakan. Petik 2. Bahkan Fei Yun bisa mengusirnya dengan satu pukulan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Senya skeptis. Po Tian menjelaskan, Fei Yun tidak akan cocok untuknya tanpa perintah raja. Tapi pangeran itu pasti memiliki sesuatu yang bisa menyamai lencana itu, jadi dia tidak bisa kalah dengan Fei Yun. Namun, kecepatan Fei Yun gila, sebanding dengan raksasa. Seseorang dari generasi kita mungkin bisa mengalahkannya, tetapi jelas tidak membunuhnya. Kata Po Tian. Mo Shou melanjutkan, jangan biarkan Feng Fei Yun menjadi dewasa. Dia sudah cukup menakutkan di level ketiga. Jika penanamannya meningkat lagi, ia akan menjadi musuh yang kuat. Petik 2. Po Tian berkata, saya tidak peduli untuk membunuh dan merencanakan. Satu-satunya fokus saya adalah berkultivasi untuk menikahi Putri Luofu. Petik 2. Mo Shou mengangguk setuju, baiklah. Pergi ke paviliun alkimia untuk mendapatkan beberapa puncak pils konsolidasi roh peringkat ketiga dan pil penyegel jiwa untuk memperkuat wilayah Anda. Petik 2. Terima kasih, Klan Master. Dia berubah menjadi gambar sebelum menghilang. Hanya Mo Shou dan Senya yang tersisa. Adegan itu cukup aneh karena keduanya mulai berbicara melalui transmisi mental untuk menghindari orang lain mendengarkan mereka. Terima kasih atas bimbingannya, Klan Master. Saya akan melaksanakannya. Fei Yun tidak akan hidup selama 10 hari. Senya pergi dengan seringai agresif. Asteris. Suasana aneh memimpin ibu kota dengan arus yang terjadi di mana-mana. Mungkin perubahan besar akan datang. Di rumah Raja Surgawi, Ning Xuai akhirnya kembali. Fei Yun bertanya, jadi, apa kau melakukan itu? Ning Xuai hangus sepenuhnya dari atas ke bawah, asap masih keluar dari kepalanya. Ketika dia membuka mulutnya, embusan api kecil akan keluar. Bajunya benar-benar abu pada saat ini. Ya, pada awalnya, tetapi seseorang menemukanku, tangannya gemetaran. Berbicara membuat dua hitam, gigi depan rontok. Seseorang dari rumah Grand Tutor. Fei Yun menembakkan sinar roh untuk membantunya pulih. Luka-lukanya mulai menutup sementara organ dalam menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu Hong Lian. Petik 2. Xie Hong Lian. Fei Yun terkejut. Dia berada di ambang air mata dengan mata anak anjing sambil mengangguk. Sial, terlalu banyak, maksudku, untuk lebih baik atau lebih buruk, kau masih tunangannya. Sepertinya dia ingin membunuhmu, tunggu, jangan bilang, aku mengerti, jangan khawatir tentang itu, wanita adalah pakaian, saudara laki-laki adalah tangan dan kaki. Jangan khawatir tentang itu, saudaraku. Fei Yun terhibur. Dia mulai terisak sekarang, jadi kamu pikir dia punya pria lain juga, ingin membunuh tunangannya sehingga dia bisa melarikan diri dengan pria lain itu. Petik 2. Fei Yun terkejut, Nona Hong Lian tidak seperti itu, saya berpikir bahwa dua obat yang saya inginkan diminum olehnya. Fei Yun tidak peduli dengan masalah pribadi orang itu, hanya bahan rohnya. Tentu saja tidak. Ning Xuai tiba-tiba menjadi tidak terpengaruh seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak ada satupun air mata yang bisa ditemukan lagi di matanya. Lalu untuk apa kamu menangis? Fei Yun ingin memukulinya. Yah, keparat, dipukuli setengah mati oleh tunanganmu sangat sedih dan marah, kan? Saya menangis untuk mengungkapkan perasaan dan ketidakpuasan saya. Dia menegaskan. Serahkan bunga ular dan naga notwit. Saya akan berbagi pil inti surgawi dengan Anda setelah saya memperbaikinya. Kata Fei Yun. Ning Xuai mengeluarkan bunga berumur 6.000 tahun sebesar baskom dan seputih batu giok. Itu gemerlap dengan 81 kelopak, masing-masing memiliki tetesan embun kecil di atasnya, bersinar seperti bintang-bintang. Itu bukan bunga ular, ini bunga naga air, yang sebesar ini mungkin telah hidup hingga 6.000 tahun. Ini sangat berharga, Anda tidak dapat menemukan yang kedua di Jin. Ini mungkin bahan alkimia yang indah tetapi Fei Yun tidak terlalu peduli karena itu bukan bagian dari formula. Namun, dia penasaran, bagaimana Ning Xuai menemukannya. Bukan yang ini. Yang ini. Ning Xuai mengeluarkan bunga merah seukuran kepalan tangan, benar-benar terbakar. Bentuk nyala tampak seperti ular yang hidup. Fei Yun menggelengkan kepalanya, ini adalah butir crimson yang telah melahirkan bunga pemula, harus 3.000 tahun atau bahkan lebih tua. Harta karun yang hebat bagi para penanam api. Petik 2. Salah lagi. Ning Xuai terus menemukan lebih banyak barang.
Bab 532 banding 532. Fei Yun menjadi penasaran dan harus bertanya, di mana Anda mendapatkan begitu banyak rumput langka? Salah satu dari mereka akan mendapatkan harga yang sangat mahal, bahkan para master sekte dari generasi terakhir akan menjadi gila untuk mereka. Petik 2. Di White Cloud Marsh, tentu saja. Bi Ningsuai masih mencari. Namun, ekspresi Fei Yun tidak lagi tenang, saya hanya mengatakan kepada Anda untuk mengambil Draconic Knotweed dan Serpent Flower, berapa banyak lagi yang Anda ambil? Bagaimana aku bisa tahu yang merupakan Draconic Knotweed atau Serpent Flower? Jadi saya mendapatkan semuanya. Petik 2. Bi Ningsuai mengambil semuanya dan menempatkannya di tanah, pemandangan yang sangat luar biasa. Aroma energi dan aroma obat yang kental membuat bunga dan rumput mekar dari semua celah. Kabut dan kabut mulai terbentuk di daerah dengan awan merah. Semua, Fei Yun melihat lebih dari 10 bahan berharga di tanah dan mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah bahan paling berharga yang disimpan oleh Grand Tutor. Tidak mudah untuk menemukan mereka, belum lagi ratusan tahun berkultivasi. Semua diambil sekarang, dia hanya bisa membayangkan betapa marahnya Grand Tutor setelah mengetahuinya. Pada siang hari, dia datang untuk bertanya tentang mereka dan pada malam hari, semua dicuri. Semua orang akan menyalahkannya. Tenang, tenang. Tidak ada yang melihatku melakukannya, jadi aku hanya perlu menyangkalnya sampai mati. Siapa yang akan melakukan apapun padaku? Fei Yun dengan cepat menyingkirkan semua bahan. Mereka benar-benar luar biasa, beberapa dapat membawa orang kembali ke ambang kematian, meningkatkan umur panjang, memperbaiki tulang dan daging, membuat mereka lebih kuat 10 kali lipat. Hei Feng Fei Yun, bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Ayahmu mempertaruhkan nyawanya untuk menggali bahan-bahan ini, tetapi sekarang kau mengambil semuanya. Setidaknya tinggalkan aku dua. Kaulah yang memberi info tapi aku yang mengambilnya. Ningsuai ingin mengambilnya kembali. Fei Yun berkata dengan serius, ini adalah bukti, begitu orang melihatnya, kita akan benar-benar mendapatkannya. Apakah Anda tahu di mana Anda tadi malam? Petik 2. Tidak, Ningsuai menggaruk kepalanya. Rumah Grand Tutor dan kamu mendapatkan bahan-bahan yang dia sembunyikan selama beberapa ratus tahun, tidak berbeda dengan melepas anggota tubuhnya. Jika dia mengetahuinya, dia pasti akan memurnikanmu dalam kuali selama 49 hari. Petik 2. Ningsuai bergegas mundur dan berteriak, Feng Fei Yun kau menipuku untuk mencuri dari faksi itu. Brengsek, aku bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak bahan di sana. Sial, sekarang sudah berakhir, Grand Tutor akan memukul saya. Petik 2. Dia dengan cepat mengambil 18 kantong lagi, terisi penuh, dan melemparkannya ke Feng Fei Yun, kamu juga mengambil semua ini, milikmu sekarang. Apa mereka? Fei Yun berbicara dengan ekspresi bingung sebelum membuka salah satu dari mereka. Cahaya hijau besar dan aroma obat yang sangat pekat keluar. Ada beberapa ribu pil tingkat 2 yang keluar, yang terbaik dari kelasnya. Ini tidak berguna untuk Giants tetapi masih sangat jarang untuk mandat surga tingkat pertama hingga kelima. Ada yang sebesar ibu jari dengan permukaan seperti batu giok dan cahaya hijau, menyerupai mutiara. Ningsuai berkeringat deras saat merasakan kram otot di kakinya, setelah mengambil bahan tadi malam, saya masih punya banyak waktu sehingga saya melakukan putaran dan secara tidak sengaja berjalan di ruang penyimpanan pil. Saya melihat mereka hanya berbaring di sekitar jadi saya mungkin juga mengambil beberapa, 10 kantong layak. Penyimpanan pil di mansion itu pasti membuat para pakar berjaga-jaga, dia pasti tidak hanya sengaja berjalan masuk. Berapa banyak yang kamu ambil? Fei Yun juga berkeringat di dahinya. Semuanya di atas yang kedua tetapi tidak ada pil peringkat keempat. Petik 2. Jelas, pil peringkat keempat adalah yang paling berharga dan langka. Grand Tutor tentu saja membawa mereka bersamanya. Petik 2. Kau tidak memberitahuku bahwa itu adalah rumah Grand Tutor, kau mengatakan bahwa itu adalah halaman dari master tersembunyi tanpa penjaga, itu akan sangat mudah. Jika saya tahu sebaliknya, saya tidak akan pernah datang ke sana. Petik 2. Ningsuai sangat takut karena Grand Tutor berpengaruh dan memiliki kultivasi yang luar biasa, bagaimana kalau aku mengembalikan mereka sekarang? Sudah terlambat. Fei Yun menggelengkan kepalanya, rumah besar itu pasti sedang dikunci. 9 murid tutornya cukup kuat, beberapa juga Giants. Anda hanya akan menuju kematian Anda. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pencuri itu jatuh di pantatnya,
berpikir bahwa Fei Yun telah meniduri mereka. Fei Yun mengumpulkan pil dan mengikat kantong, serahkan saja padaku, aku punya metode untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Bahkan jika Grand Tutor tahu cara melihat dan menghitung, dia tidak akan tahu bahwa itu adalah kita. Petik 2. Ning Xuai mengangguk, jika kamu ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri, jangan menakuti aku ketika dia tahu dan menangkapmu. Petik 2. Fei Yun tersenyum, kekayaan datang dengan bahaya, saya tahu, saya tahu. Petik 2. Dan tentang pil inti surgawi. Tentu saja aku masih memberikannya padamu. Fei Yun menyimpan kantong-kantong itu di batu ruangnya dan menggunakan Minor Cheng Art untuk menyembunyikannya. Ning Xuai kemudian meninggalkan mansion dan mulai menelusuri kembali rutenya untuk menghancurkan semua bukti. Asteris. Fei Yun memiliki 10 dari 18 bahan utama sekarang di atas menemukan pengganti yang cocok. 36 bahan tambahan telah dibeli juga, banyak untuk digunakan. Ada jalan di mansionnya menuju Vena Naga di bawah tanah. Hanya para raja surgawi yang menyadari jalan ini. Kultivasinya saat ini tidak cukup untuk membuat pil peringkat kelima. Dia perlu meminjam kekuatan Vena. Dia melanjutkan melalui jalan redup dan berliku ini di bawah. Seseorang telah ada di sini. Dia menemukan jejak orang dalam 10 hari terakhir. Siapa sih? Untuk dapat menemukan jalan rahasia ini dan memasukinya. Dia mengerahkan keberaniannya saat menyembunyikan kehadirannya, menginjak dengan bijaksana. Untuk dapat memaksa jalan ini terbuka diperlukan suatu kultivasi yang luar biasa. Mungkin orang ini masih di sini. Oh, ini dia. Fei Yun melihat wanita jahat bermeditasi di dekat Vena. Tidak heran mengapa dia tidak ingin meninggalkan rumah itu. Dia mengetahui tentang jalan rahasia ini sehingga dia bisa mencuri kekuatannya tanpa terdeteksi. Dia melayang satu kaki di atas air dengan rambut hitamnya yang menjuntai ke bawah, sangat kontras dengan kulitnya yang putih dan suci. Matanya yang berbintang tertutup sekarang, bibir tidak merah tetapi putih saat ini. Guyuran. Setetes darah mengalir ke rambutnya, menghasilkan kolam merah terkonsentrasi tepat di bawahnya. Darah ini dipenuhi dengan pertalian jahat yang mengerikan dan hampir menyeringai iblis. Bau itu sebenarnya sangat menyegarkan dan murni, seperti oasis air yang ditemukan di padang pasir oleh seorang musafir yang haus. Fei Yun maju selangkah tetapi darah iblis dan iblisnya terbangun. Nadi dan meridiannya mulai mengembang, suatu keadaan berubah menjadi iblis. Pikirannya diliputi keinginan, ingin meminum seluruh genangan darah itu. Ini darah jahat, Fei Yun mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali diri. Dia mundur lebih dari 10 meter dan menjadi waras lagi dengan bantuan Vesel Roh. Dia memejamkan mata, menunggu darahnya tenang sebelum melihat wanita jahat itu lagi. Dia ingin kekuatan Vena untuk menyaring darah jahat di tubuhnya, menghapusnya sepenuhnya. Kalah kulit jahat untuk melampaui kekudusan. Petik 2. Menjadi abadi atau iblis semuanya dalam satu pikiran. Dia telah selesai mengumpulkan ketiga bentuk sekarang, saatnya untuk menghilangkan kejahatan tiga mayat ini untuk membunuh seni Dao. Setelah melakukannya, dia bisa dengan mudah menyelesaikan transformasi kelima, sangat mungkin baginya untuk menjadi abadi. Petik 2. Tapi, bahkan setelah memotong Dao jahat ini, apakah dia bisa membebaskan dirinya dari pikiran membunuh? Wanita jahat itu terlalu kuat dan memiliki penghalang pelindung bahkan saat berkultivasi. Jika Fei Yun dekat dengan kultivasinya saat ini, penghalang itu akan menghancurkannya sampai mati. Dia mundur lebih jauh sekarang. Tidak bisa macam-macam dengan dia, harus lari sekarang. Dia cukup bagus dalam penyempurnaan pil, bukan seorang master tetapi masih lebih baik daripada Grand Tutor. Heavenly Core berada di posisi paling atas dari pil peringkat kelima. Tentu saja, efektivitasnya akan berbeda tergantung pada alkemis, belum lagi mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Fei Yun tidak mampu membuatnya dengan potensi tertinggi, tetapi hanya membuat versi yang lebih lemah sudah cukup untuk membantunya menerobos. Boom! Dia mengumpulkan energi roh emas di Vena dan memadatkannya ke dalam kuali fisik dengan 9 kaki, berdiri setinggi 12 kaki dan memiliki cahaya yang cerah. Bab 533/533. Fei Yun menggunakan energi roh di pembuluh darah naga untuk membuat kuali untuk penyempurnaan pil. Ini memiliki efek yang dapat diabaikan pada pil lain tetapi luar biasa untuk pil yang meningkatkan kultivasi seperti Heavenly Core. Itu mengisi pil dengan energi yang cukup. Tentu saja, ini saja masih jauh dari cukup.
Esens senjata surgawi, bentuk kuali. Dia melepaskan cairan putih. Itu mengelilingi kuali emas yang telah terbentuk sebelumnya dan mengambil bentuk yang sama. Senjata khusus ini adalah salah satu bahan terpenting dari pil. Fei Yun tidak cukup percaya diri dalam membuat pil ini karena kelangkaan dan nilainya. Sulit menemukan materi di Jin. Namun, setelah mendapatkan esensi senjata, ia yakin 90% tentang membuat pil ini. Esensi adalah bahan yang luar biasa untuk membuat senjata, tetapi juga berfungsi sebagai bahan utama untuk pil ini, penting dalam memaksa pil untuk terbentuk. Kalau tidak, sisa bahan lainnya hanya akan membuat cairan inti surgawi, bukan pil. Cairan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan bentuk padatnya. Setelah berhasil memadatkan kuali, ia mulai memberinya dan Stone, peringkat ke-16 dalam daftar. Itu digunakan untuk membuat pil peringkat ketiga ke atas, juga merupakan bahan penting. Dia duduk dalam pose meditasi sesudahnya dan menggunakan Heavenly Phoenix Gaze-nya. Dua gumpalan api keluar dari matanya dan membakar bagian bawah kuali. Langkah pertama adalah mencairkan batu roh, proses yang cukup lambat. Jika nyala terlalu kuat, batu itu akan menjadi abu. Jika terlalu lemah, itu tidak akan bisa melelehkan batu. Jadi, untuk menjadi seorang alkemis yang baik, persyaratan pertama adalah menjadi pengontrol kebakaran yang hebat. Sementara dia fokus pada penyempurnaan pil, Evil Woman sedikit membuka matanya dengan nada skeptis. Alisnya berkerut, proses penyempurnaannya tidak terlihat seperti metode manusia. Namun demikian, dia menutup matanya lagi untuk menyaring darah jahat dari tubuhnya. Bunga tiga kelahiran, bohlam fritillary putih, daun ironwood. Dia memasukkan 36 bahan pendukung ke dalam kuali. Batu itu telah meleleh sekarang sehingga dia meningkatkan suhu untuk melelehkan sisa bahan dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, kotoran berkumpul di pangkalan sementara esensi melayang ke atas. Butuh 2 hari sebelum dia mengekstraksi esensi bahan-bahan ini dan batu roh. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting, menambahkan 18 bahan utama. Dia telah menyiapkan mereka dalam urutan dan jumlah yang tepat. Membuat kesalahan tidak diizinkan di sini. Dia juga perlu mengendalikan api dengan hati-hati. Setelah menambahkannya, dia akhirnya menghela nafas lega karena dia tidak melakukan kesalahan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengendalikan nyala api dan menunggu pil terbentuk. Aku hanya perlu menggunakannya untuk mencapai level keempat, fisik binatang buas akan meningkat dan konstitusi saya juga akan meningkat. Kecepatan saya akan lebih besar dari raksasa dan esensi senjata saya dapat menghancurkan harta roh. Tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa membawa saya pada saat itu karena saya akan cukup berada di tingkat pertempuran setengah langkah. Petik 2. Dia cukup bersemangat. Dengan kekuatan dan kecepatan seperti itu, tidak ada yang bisa menghentikannya pergi kemanapun. Hari-hari berlalu dan akhirnya, cahaya naik dari kuali dengan kabut dan awan terbentuk di atas bantal energi roh. Sinar pil yang menyilaukan melesat ke langit seperti bintang jatuh. Ini adalah tanda-tanda perbaikan yang sukses. Ini adalah pil penyulingan pertama kalinya setelah hidup kembali, jadi dia tidak terlalu yakin. Mengembun. Dia membentuk mudra dan mengarahkannya ke esensi senjata. Dia memecahkan sebagian dan melemparkannya ke dalam cairan obat di dalam kuali untuk harmonisasi. Air mulai menyatu menjadi bentuk pil. Energi pil dan wewangian obat yang kental berubah menjadi aliran kecil, mengambang di atas vena. Dia mengingat api dan panas karena pengeluaran besar energi roh. Dia mengambil inti roh untuk mengisi kembali dantiannya. Kuali berubah dingin begitu dantiannya 70% terisi. Dia ingat esensi senjata dan kuali menghilang juga. Sekelompok lingkaran menyilaukan melayang di atas seperti matahari kecil. Setiap pil penuh dengan energi roh. Mereka telah mengambil bentuk. Aku ingin tahu berapa banyak yang aku dapat. Fei Yun ingin mengumpulkan mereka. Tiba-tiba, binatang buas meraung cukup untuk mengguncang daerah itu. Energi dari danau sedang direbus hingga maksimal. Beberapa binatang di dalam pembuluh darah tertarik oleh pil dan menginginkannya. Kamu berani. Mata Fei Yun berubah dingin. Dia mengubah esensi senjata menjadi 1000 pedang terbang putih dan mengirimnya ke arah nadi naga. Jeritan muncul, puluhan binatang buas yang kuat terbunuh dan tubuh mereka melayang ke permukaan. Namun, ada yang cukup kuat untuk tidak takut sama sekali. Semakin banyak datang dengan yang membentang puluhan meter, ditutupi sisik sambil mengeluarkan baut kilat. Aku tidak bisa membunuh mereka semua, hanya perlu mengambil pil dulu, 28 dari mereka.
Fei Yun menggunakan tatapannya dan menembakkan dua sinar emas untuk membunuh ular piton berusia 700 tahun sebelum meraih satu pil. Itu ukuran buah lengkeng dengan cahaya spiritual dan 4 garis rahasia, menyerupai tato atau mantra. Pil roh secara alami memiliki rune formasi sendiri. Semakin tinggi grade, semakin banyak garis. Tanpa rune ini, pil tidak bisa berbentuk fisik dan itu hanya obat biasa. Alkimia sebanding dengan kultivasi. Rune formasi kelima tidak terbentuk, ini hanya pil peringkat keempat saat itu. Fei Yun merasa sedikit kecewa. Pil peringkat keempat sangat jarang. Bahkan klan kuno dan sekte atas hanya memiliki beberapa. Salah satunya sudah cukup untuk menggoda seorang raksasa. Tidak lebih dari 3 dalam dinasti dapat membuat 28 pil peringkat 4 pada saat yang sama. Grand Pil Master peringkat ketiga, Grand Tutor saat ini, mungkin juga tidak dapat melakukannya. Tentu saja, itu tidak harus karena kurangnya ahli alkimia yang baik, lebih karena kurangnya bahan. Fei Yun membutuhkan bahan-bahan dari bangsal Yin Gou dan rumah Grand Tutor, dua tempat dengan konsentrasi tertinggi bahan roh. Yang lain akan merasa semakin sulit untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak giok sebelum menuju ke pil kedua. Lebih dari 10 binatang buas berusia 800 tahun bersaing untuk yang ini. Masing-masing sekuat Raja Muda. Mayoritas yang ada di sini adalah spesies langka dari zaman kuno. Mereka memiliki kecakapan fisik bawaan dengan kekuatan hidup yang kuat, mampu makan pembudidaya yang lebih tua dengan mudah. Wosh! Dia menggunakan Swift Samsara dan mengubah esensi senjatanya menjadi tombak putih kemudian mengamuk di antara kerumunan. Darah menyembur kemana-mana dari binatang buas ini. Beberapa memiliki lubang berdarah sementara yang lain memiliki cakar dan kepala terputus. Binatang buas ini tidak cukup untuk menghentikan pria ganas itu sehingga mayat mereka menumpuk di sungai. Jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka, ingin melarikan diri. Fei Yun menggunakan teknik penyegelan jiwa. Jaring roh terbang dan meraih mereka semua. Dia kemudian berhasil mendapatkan pil kedua. Amukan terus berlanjut, binatang-binatang itu tampak seperti macan kertas di hadapan kekuatannya. Pil ketiga, keempat, kelima, sampai ke-19. Kecepatannya secepat kilat sehingga dia menurunkan binatang buas sebelum mereka bisa mencapai dengan menusuk jantung dengan esensi senjatanya. Beberapa pil sudah ditelan oleh binatang buas tetapi Fei Yun menghancurkan tubuh untuk mengambilnya sebelum kerusakan dapat terjadi. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu, mengambil pil dan jiwa mereka. Dia memiliki 9.960 jiwa buas saat ini, hanya 31 jiwa lagi sebelum dia bisa menyelesaikan myriad beast fisik. Setelah selesai, dia akan menjadi puncak Grand Historical Genius. 1.